Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Mas Nanajumena SHMH selaku pembimbing sekaligus juga penelaah. Yang saya hormati Bapak Suryanom SHLLM selaku pembimbing sekaligus juga penelaah. Yang saya hormati Bapak Afandi Sitamala selaku sekretaris bidang, mahasiswa Pak Dr. Daniel yang mungkin akan segera bergabung, mahasiswa teruji Saudari Yuni Ameliani, Saudari Wildari Skiani, Saudari Veronica, dan juga Saudari Mega Oktaviani. Tentu pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan karunia-Nya, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat sehat dan nikmat selamat, yaitu nikmat yang paling tinggi, selain juga nikmat iman Islam. Selawat dan salam selalu kita limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, pada para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya sampai yaumil akhir nanti. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dan pertolongan beliau. Alhamdulillah hari ini kita akan mengadakan sidang skripsi atas nama Saudari Mega Oktaviani, Saudari Yuni Ameliani, Saudari Wildari Skiani, dan Saudari Veronica Anggraini. Karena situasi dan memang semua juga mungkin sudah mengetahui bahwa semenjak hari Jumat kampus down, tidak ada boleh kegiatan satupun di lingkungan Sivitas Akademika, Untirta, dan semua harus berjalan secara daring karena memang situasi pandemi yang belakangan ini atau hari-hari terakhir ini begitu memprihatinkan. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan mudah-mudahan semua kita diberikan nikmat sehat, diberikan sehat selalu. Dan semoga kita bisa menjaga kesehatan dengan baik. Tentu saja tadi disampaikan oleh Pak Sekretaris Bidang, Pak Afandi Sitamala, karena memang situasinya juga kebetulan banyak dan kita situasi daring, nanti para mahasiswa teruji akan mempresentasikan kurang lebih sekitar 10-15 menit langsung disambung. Nanti masing-masing mahasiswa atau mahasiswi teruji itu akan diberikan room dan akan Q&A, question and answer kepada masing-masing penguji. Selamat bergabung Pak Daniel. Oke, baik. Pak Daniel sudah bergabung. Selamat bergabung Pak Daniel. Ya Pak David. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Daniel. Kami baru saja buka Pak Daniel. Alhamdulillah sehat Pak. Silakan dilanjut Pak David. Ya. Jadi sekali lagi saya ulangi nanti bahwa masing-masing penguji, masing-masing mahasiswa akan mempresentasikan skripsinya 10-15 menit, ya. Kemudian setelah selesai, maka nanti Q&A-nya, question and answer-nya akan diberikan room masing-masing dengan para penguji. Ya, karena memang mungkin situasinya akan panjang karena kebetulan di tempat saya juga sudah diinformasikan bahwa jam 10 akan terjadi pemadaman total listrik. Jadi mohon maaf mungkin situasi itu dan juga memang situasi daring. Jadi akan Q&A kepada masing-masing penelaah. Yang berikutnya untuk nilai nanti akan dibuat Google Form oleh Pak Sekretaris Bidang. Nanti bisa langsung dikirimkan karena memang batas sidang kita sampai dengan hari Kamis. Ada satu lagi gelombang yang hari Kamis 3 orang karena akan 3 orang ya. Saudari Andara, saudara Indra, dan juga saudara Mega. Ya. Jadi yang hari Kamis akan ada sidang daring kembali.
Itu saja mungkin sebagai pembuka dan sebagai informasi pelaksanaan sidang skripsi pada hari ini. Sebelum kita mulai secara resmi, mungkin sekiranya ada tambahan dari Pak Mas Nana. Ada tambahan dari Pak Mas Nana? Cukup, Pak. Cukup. Dari Pak Suryanom, ada tambahan? Dari Pak Daniel? Cukup Pak Kabit. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, maka marilah kita buka kegiatan sidang skripsi pada hari ini, hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021, dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita buka kegiatan sidang skripsi ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, perhatikan untuk para mahasiswa teruji, silahkan kalian melakukan presentasi dengan sebaik mungkin, gunakan waktu seefektif mungkin, ya. Mungkin dari kalian punya waktu sekitar 10-15 menit kali 4, ya sekitar 1 jam, ya. Silahkan untuk mempresentasikan menggunakan waktu sebaik-baiknya. Baik, untuk yang pertama mungkin bisa mulai dari saudari Wilda Rizkiani. Iya, Pak. Wilda, silakan. Sebentar ya, Pak. Boleh dimulai sekarang, Pak? Besok juga nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Rizkiani. Ini merupakan hasil penulisan skripsi saya yang berjudul Perlindungan Hak Anak Buah Kapal Penangkap Ikan di Kapal Berbendera Asing menurut The Working Fishing Convention 2007 nomor 188. Dengan studi kasusnya itu anak buah kapal asal Indonesia di kapal Langsing 629. Jadi yang pertama, latar belakang itu pekerja buruh yang bekerja pada sektor perikanan rentan mengalami perbudakan dan diskriminasi. Padahal anak buah kapal merupakan pemilik mutlak hak asasi manusia yang telah diakui secara universal yang harus dilindungi hak martabatnya. Untuk pengertian anak buah kapal itu adalah pasal 1 Konvensi ILO menjelaskan anak buah kapal berarti setiap orang yang dipekerjakan atau bekerja dalam kapasitas apapun atau melaksanakan pekerjaan di kapal penangkap ikan, termasuk mereka yang bekerja di kapal dan dibayar berdasarkan pembagian hasil tangkapan, tapi tidak termasuk melalui personil laut orang-orang lain dengan layanan tetap pemerintah. Mereka yang berbasis daratan, yang melaksanakan tugas di kapal penangkap ikan dan pengamat awak kapal. Lalu banyak pihak menyebutkan bahwa pekerjaan di kapal seperti nelpon ABK merupakan pekerjaan yang berbahaya. Hal ini menyadarkan masyarakat internasional betapa rentannya pelanggaran HAM yang sering menimpa para anak buah kapal karena kurangnya akses kerja dan juga kurangnya akses pengawasan. Lalu salah satu contoh kasusnya itu yang pelanggaran HAM itu berupa kasus Langsing 629 yang belum lama ini menimpa anak buah kapal asal Indonesia, di mana mereka dipekerjakan lebih dari 18 jam dalam sehari dan juga tidak dibayarkan upahnya. Rumusan masalahnya itu, yang pertama, bagaimana pelindungan hak bagi anak buah kapal yang bekerja di kapal berbendera asing menurut The Working Fishing Convention 2007 nomor 188. Yang kedua, bagaimana bentuk penyelesaian dilakukan pemerintah Indonesia atas pelanggaran hak anak buah kapal asal Indonesia yang bekerja di kapal Langsing 629. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui pelindungan hak bagi anak buah kapal yang bekerja di kapal berbendera asing menurut The Working Fishing Convention 2007 nomor 188. Yang kedua, untuk mengetahui bentuk penyelesaian yang dilakukan pemerintah Indonesia atas pelanggaran hak anak buah kapal asal Indonesia yang bekerja di kapal Langsing 629. Gunaan penelitiannya itu ada gunaan teoritis sama praktis. Yang teoritis itu untuk memberikan manfaat bagi perkembangan pengetahuan hukum pada umumnya, terutama dalam bidang pelindungan hak anak buah kapal di kapal berbendera asing. Terus kegunaan praktisnya itu diharapkan penelitian skripsi ini dapat memberikan kontribusi alternatif pemecahan masalah yang timbul dewasa ini yang berkaitan dengan pelanggaran hak pada anak buah kapal. Metode penelitiannya itu saya menggunakan
buku Sudiono Sukanto, jadi menggunakan juridis normatif dengan tipe penelitian library research. Spesifik penelitiannya itu deskriptif analisis dengan melakukan pendekatan perundang-undangan. Sumber datanya itu sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya. Teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik studi kepustakaan. Lalu tinjauan teori. Teori yang saya gunakan ada dua. Yang pertama teori hak kodrati dan yang kedua teori exhaustion of local energies. Teori hak kodrati ini melihat bahwa hak asasi manusia ada, terutama karena kodrat seseorang sebagai manusia tidak tergantung pada afiliasi politik, ikatan kultural, agama, atau relasi sosial. Sedangkan exhaustion of local energies itu artinya bahwa suatu negara itu harus mengoptimalisasikan dulu hukum di nasionalnya baru ke internasional. Terus bab 3-nya tentang tinjauan umum tentang the Working Fishing Convention dan pelindungan hak anak buah kapal yang bekerja di kapal berbendera asing. Yang pertama itu The Working Fishing Convention, terdiri dari 4 subjudul. Yang pertama lahir The Working Fishing Convention, yang kedua peran The Working Fishing Convention dalam melindungi ABK, yang ketiga penerapan The Working Fishing Convention dalam kasus pelanggaran hak ABK, dan yang keempat keuntungan meratifikasi The Working Fishing Convention. Lalu yang kedua itu ada pelanggaran HAM terhadap anak buah kapal asing Indonesia di kapal asing. Ada 4 subjudul juga. Yang pertama bentuk pelanggaran HAM yang sering menimpa ABK. Yang kedua kasus-kasus perbudakan terhadap ABK Indonesia di kapal asing. Yang ketiga kasus langsing 629 dan yang terakhir pemberantasan perbudakan terhadap ABK asal Indonesia. Kasus langsing 629 itu jadi awal mulanya itu pas tanggal 30 Maret itu kapal langsing 629 itu sempat berhenti di pelabuhan Busan. Lalu pada akhir April, salah satu ABK Indonesia itu ada yang mengadu kepada pemerintahan Korea untuk mengadu bahwa mereka mengalami perbudakan di kapal langsing 629 dengan memberikan sebuah bukti video bahwa salah satu ABK Indonesia yang bernama almarhum Effendi dibuang ke laut, dan hal itu terdengar oleh media Korea yaitu MBC News, sehingga pada tanggal 5 Mei mengenai kapal 99 ini disiarkan di Korea dengan judul eksklusif kerja 1 hari 18 jam dan jika meninggal dunia langsung dibuang ke laut. Kejadian itu sempat terdengar oleh YouTuber Indonesia yang memang orang Korea Selatan asli. Lalu berita dari MBC News itu direkam di YouTube Korea Remit dan menjadi trending nomor 1 di YouTube Indonesia. Setelah menjadi trending nomor 1 di YouTube Indonesia, pemerintah Indonesia mulai bertindak dengan meminta ABK tersebut dipulangkan ke Indonesia lewat kapal Tianyu 8. Bab 4-nya itu analisis perlindungan hak anak buah kapal penangkap ikan di kapal berbendera asing menurut Fishing Convention 2007 nomor 188. Rumusan masalah yang pertama itu bahwasannya perlindungan hak asasi manusia itu sudah ada pada suatu negara dengan catatan bahwa kualitas perangkat hukum nasional sudah mampu menjamin pelaksanaan perlindungannya. Demi menjamin pelaksanaan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia di bidang perikanan di kapal asing, seharusnya Indonesia memiliki perundang-undangan nasional dan juga mengacu pada aturan hukum internasional, dan hukum internasional tersebut adalah The Working Fishing Convention 2007 nomor 188. Lalu permasalahan nomor 2 itu pihak Indonesia sudah melakukan beberapa tindakan dalam penanganan kasus ini. Yang pertama itu Kementerian Luar Negeri sudah memberikan nota diplomatik kepada pihak Beijing, dan pihak Beijing sudah mau bekerja sama untuk melakukan investigasi lebih dalam kepada Boatmaster kapal langsing 629. Terus ABK yang dipulang ke Indonesia sudah mendapatkan karantina untuk menghilangkan rasa trauma dan juga uang santunan dari Kementerian Luar Negeri. Kesimpulannya itu masalah 1, jaminan hak-hak yang sudah diberikan oleh The Working Fishing Convention merupakan bentuk perlindungan pada anak buah kapal yang bekerja di kapal berbendera asing seperti pada pasal 23 yang mengenai upah, pasal 27 mengenai kualitas makanan dan lain sebagainya. Rumusan masalah 2, upaya pemerintah Indonesia dalam menangani kasus ini adalah perwakilan Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perwakilan penempatan pekerja yang ditempatkan di luar negeri, dan juga telah memberikan nota diplomatik kepada pihak Beijing meminta kerjasama kepada China untuk melakukan investigasi. 14 ABK yang tiba di tanah air mendapatkan fasilitas karantina dan juga telah memberikan santunan kepada keluarga korban yang jenazahnya dibuang ke laut. Sarannya, yang pertama, jika peraturan perundang-undangan Indonesia masih lemah dan ratifikasi konvensi internasional terkait belum dilaksanakan, maka kemungkinan eksploitasi pekerja perikanan tangkap di luar negeri masih sangat mungkin terus terjadi. Untuk itu, saya sarankan diperlukan bagi pemerintah Indonesia agar segera meratifikasi konvensi tersebut. Lalu yang kedua, pemerintah perlu melakukan pembenahan integrated database pekerja migran Indonesia, khususnya ABK yang bekerja di kapal ikan asing oleh BP2MI sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pendapatan pekerja migran.
Seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, Saudari Wilda, Anda sudah presentasinya? Iya, Pak. Sudah. Oke, baik. Tidak ada tambahan lain? Tidak, Pak. Oke, baik. Untuk berikutnya, silakan Saudari Veronica Angelia untuk presentasi. Anda punya waktu sekitar 10-15 menit. Silakan Veronica. Baik, Bapak. Sebentar saya share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi kepada Pak Hilton selaku penelaah 1, Pak Wasnana Jumena, Pak Daniel, dan Pak Surya Anum. Saya Veronica Angelia pada hari ini akan memaparkan judul skripsi saya yang berjudul Implikasi Hukum Pulau Buatan Artificial Island yang dibangun oleh Republik Rakyat Tiongkok di Kepulauan Spratly, Laut Cina Selatan terhadap Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982. Latar belakang dari penelitian skripsi saya ini, pertama, Encyclopedia of Public International Law mendefinisikan pulau buatan sebagai anjungan terpanjang permanen atau sementara yang dibuat oleh manusia dikelilingi air dan berada di atas permukaan air pada saat air laut sedang pasang. Makna eksplisit mengenai pulau buatan tidak terdapat dalam UNCLOS 1982. UNCLOS 1982 hanya memberikan definisi eksplisit mengenai pulau dalam pasal 121 yang berbunyi sebagai berikut. Pulau adalah daerah daratan yang dibentuk secara alamiah, yang dikelilingi oleh air, dan yang ada di atas permukaan air pada saat air pasang. Pada beberapa tahun terakhir ini, pulau buatan mempunyai peran yang cukup signifikan dalam kehidupan manusia. Karena pulau buatan, instalasi lepas pantai atau bangunan lepas pantai dapat dibangun untuk tujuan lain, seperti penelitian ilmiah, kelautan, pengamatan pasang surut air laut, resort atau tempat tinggal, bandara, pusat transportasi, pengontrol lalu lintas, dan lain-lain. Melalui pasal 56 dan 60 UNCLOS 1982 telah memberikan hak berdaulat, kewenangan yurisdiksi, dan hak eksklusif kepada negara pantai untuk membangun dan memakai pulau buatan, instalasi, dan bangunan lainnya di wilayah perairan ZEE. Selain itu, UNCLOS juga memberikan kewajiban-kewajiban kepada negara pantai yang ingin membangun pulau buatan, tertuang dalam pasal 60 dan pasal 73 UNCLOS 1982. Pada penelitian ini, saya mengambil contoh 2 pulau buatan yang telah dibangun oleh Tiongkok sejak tahun 2013, yaitu Mrs. Reef dan Johnson Reef, yang berada di Kepulauan Spratly, Laut Cina Selatan. Pembangunan ini pada awalnya didasari oleh klaim secara sepihak peta Nine Days Land Tiongkok yang dibuat pada tahun 1947. Pulau buatan di Mrs. Reef dan Johnson Reef ini dilengkapi dengan landasan terbang, stasiun radar, dan fasilitas pelabuhan dalam air yang dijaga oleh anggota militer Angkatan Laut Tiongkok untuk mengamankan wilayah dan mengawasi aktivitas pesawat maupun kapal asing yang mendekat ke pulau buatan di Mrs. Reef dan Johnson Reef. Pulau buatan di Kepulauan Spratly dianggap sebagai salah satu contoh ketidakpatuhan Tiongkok terhadap UNCLOS 1982 dan berdampak pada perluasan zona maritim Tiongkok yang bertabrakan dengan ZEE negara tetangga di sekitar Laut Cina Selatan, khususnya Indonesia. Karena sejak adanya pembangunan pulau buatan ini, Tiongkok semakin memperkuat kedudukannya di Laut Cina Selatan dan menjadikan pulau buatan ini sebagai base point, sehingga perairan di sekitar pulau buatannya itu seolah-olah dianggap mempunyai zona ekonomi eksklusif. Sedangkan dalam UNCLOS 1982, pulau buatan tersebut tidak mempunyai status pulau dan kedudukannya tidak sama dengan pulau alamiah lainnya. Berikut adalah peta yang menggambarkan wilayah Kepulauan Spratly dan wilayah Indonesia yang juga diklaim oleh Tiongkok berdasarkan Nine Days Land. Jadi pada awal mulanya, Kepulauan Spratly dibangun oleh Tiongkok berdasarkan klaim Nine Days Land mereka. Kemudian, sejak adanya pulau buatan dan juga ditambah dengan adanya klaim Nine Days Land, Tiongkok mengklaim
sebagian dari perairan wilayah Indonesia di Kepulauan Natuna merupakan bagian dari maritim negara Tiongkok. Kemudian ini adalah gambar dari citra satelit milik Amerika Serikat yang mendokumentasikan pulau buatan yang dibangun oleh Tiongkok, yang di sebelah kiri ada Johnson Reef, dan juga yang di sebelah kanan ada Mrs. Reef. Identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana implikasi hukum yang ditimbulkan dari pulau buatan yang dibangun oleh Republik Rakyat Tiongkok di Kepulauan Spratly, Laut Cina Selatan terhadap Indonesia? Dan yang kedua, apakah pembangunan pulau buatan oleh Republik Rakyat Tiongkok di Kepulauan Spratly dapat berpengaruh terhadap perubahan pengaturan Anclos 1982? Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah yang pertama, untuk mengetahui implikasi hukum yang ditimbulkan dari pulau buatan di Kepulauan Spratly, Laut Cina Selatan yang dibangun oleh Republik Rakyat Tiongkok terhadap Indonesia. Dan yang kedua, untuk mengetahui pengaruh pulau buatan di Kepulauan Spratly terhadap perubahan pengaturan Anclos 1982. Kegunaan penelitian dalam skripsi ini dibagi menjadi dua, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Untuk kegunaan teoritis yang pertama, hasil yang diungkapkan dapat memberikan pemahaman secara teori dan penjabaran dasar hukum mengenai pulau buatan dalam Anclos 1982 dan implikasi hukumnya terhadap Indonesia. Yang kedua, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu literatur yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah lainnya dalam bidang ilmu hukum, khususnya hukum internasional dan hukum laut internasional. Sehingga penelitian ini dapat berkontribusi dalam penambahan pengetahuan yang berkaitan dengan pulau buatan dan implikasi hukumnya terhadap Indonesia. Kemudian kegunaan praktis yang pertama, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur di bidang hukum, terutama hukum laut internasional, yang dapat dijadikan referensi penelitian untuk kalangan akademisi, mahasiswa, maupun masyarakat umum yang hendak melakukan penelitian sejenis yang berkaitan dengan pulau buatan. Yang kedua, kegunaan bagi penulis sendiri yaitu memperluas pengetahuan tentang ilmu hukum, khususnya tentang hukum internasional dan hukum laut internasional. Dengan penelitian ini menjadikan wawasan pengetahuan penulis bertambah dan dapat dijadikan sebagai pedoman pengetahuan untuk jenjang karir penulis setelah lulus dari Universitas Sultan Tirtayasa. Kemudian kerangka pemikiran yang penulis gunakan dalam meneliti skripsi ini yaitu teori yurisdiksi dan prinsip bertangga baik. Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Sumber data yang penulis gunakan dalam skripsi ini yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dan lokasi penelitian di Universitas Sultan Tirtayasa, Perpustakaan Umum Universitas Sultan Tirtayasa, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, dan Perpustakaan Universitas Padjadjaran Bandung. Selanjutnya adalah tinjauan teoritis. Yang pertama, teori yurisdiksi. Menurut Wahl Adolf, yurisdiksi adalah kekuasaan atau kewenangan hukum negara terhadap orang, benda, atau peristiwa hukum. Dalam penelitian skripsi ini, saya menghubungkan teori yurisdiksi yang digunakan yaitu teori yurisdiksi eksekutif. Mengapa? Karena pada skripsi ini saya menitik beratkan pada wilayah perairan ZTE Indonesia yang ikut diklaim oleh negara Tiongkok. Dan di ZTE tersebut, Indonesia mempunyai yurisdiksi eksekutif dan hak berdaulat. Yurisdiksi eksekutif mempunyai arti sebagai berikut, yaitu kekuasaan negara untuk memaksakan atau menegakkan agar subjek hukum menaati hukum. Kemudian yang kedua adalah prinsip bertetangga baik. Prinsip bertetangga baik diadopsi dari hukum tradisional Romawi yang berbunyi sicutere tuo et alienum non leges, yakni sebuah prinsip yang menyatakan bahwa negara yang menggunakan atau mengelola sumber daya alam di wilayah yurisdiksinya harus menjamin bahwa tindakan tersebut tidak merugikan negara lain. Yang berikutnya adalah bab 3, studi kasus pembangunan pulau buatan di Kepulauan Spratly. Yang pertama, fakta hukum pembangunan pulau buatan di Kepulauan Spratly. Yang kedua, analisa hukum pembangunan pulau buatan di Kepulauan Spratly dan dasar hukum pembangunan pulau buatan. Kemudian implikasi hukum pulau buatan artificial island yang dibangun oleh Republik Rakyat Tiongkok di Kepulauan Spratly, Laut Cina Selatan. Pada skripsi ini, sesuai dengan identifikasi masalah penulis, oleh karena itu di bab 4, penulis menitik beratkan pada pembahasan yang pertama, yaitu
Implikasi hukum pulau buatan yang dibangun oleh Tiongkok di Kepulauan Spratly, Laut Cina Selatan terhadap Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982. Dan pembahasan yang kedua adalah pengaruh pembangunan pulau buatan oleh Republik Rakyat Tiongkok di Kepulauan Spratly terhadap perubahan pengaturan UNCLOS. Kesimpulan yang penulis buat pada penelitian skripsi ini adalah yang pertama, implikasi hukum yang ditimbulkan dari pembangunan pulau buatan yang dibangun oleh Republik Rakyat Tiongkok di Kepulauan Spratly, Laut Cina Selatan dapat dilihat dari permasalahan yang terjadi di perairan ZTE Indonesia di Natuna. Perairan ini diklaim oleh Tiongkok sebagai bagian dari zona maritim negaranya. Tentu saja klaim tersebut bertentangan dengan perundang-undangan Indonesia yang berkaitan dengan pembagian wilayah perairan yang menegaskan bahwa Natuna merupakan bagian dari wilayah NKRI. Yang kedua, pembangunan pulau buatan oleh Republik Rakyat Tiongkok di Kepulauan Spratly dapat berpengaruh terhadap perubahan UNCLOS 1982. Dikarenakan terdapat beberapa permasalahan terkait pulau buatan dan fitur pendukung lainnya yang belum diatur dalam UNCLOS 1982, yakni definisi eksplisit mengenai pulau buatan, perbedaannya dengan pulau alamiah, dan pengaturan mengenai bebatuan karang sebagai fitur yang saling berkaitan satu sama lain. Karena pada pembangunan pulau buatan di Tiongkok ini, Tiongkok merubah wilayah bebatuan karang di Mrs. Reef dan Johnson Reef menjadi pulau buatan. Sedangkan di dalam UNCLOS 1982, rezim antara bebatuan karang dan juga rezim pulau masih dijadikan dalam satu pasal, yaitu pasal 121. Yang kedua, saran untuk skripsi ini adalah yang pertama, Indonesia perlu mengimplementasikan hak berdaulat serta menjalankan yurisdiksi penegakan hukum di wilayah perairan ZTE sesuai dengan pasal 56, pasal 60, dan 73 UNCLOS 1982 serta peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku. Saran ini ditujukan untuk memperkuat kedudukan Indonesia di wilayah perairan ZTE, khususnya perairan Natuna, untuk meminimalisir tindakan-tindakan Tiongkok yang suatu hari nanti di masa depan mungkin saja semakin memperluas wilayah zona maritimnya sehingga tidak menutup kemungkinan Indonesia akan kehilangan wilayah ZTE di sekitar Kepulauan Natuna. Saran yang kedua, diperlukan pembaharuan UNCLOS 1982 terkait definisi dan pengaturan hukum mengenai pulau buatan, pulau alamiah, dan bebatuan karang yang saling berhubungan satu sama lain. Pembaharuan tersebut bertujuan untuk melengkapi ketentuan hukum dan menyamakan persepsi antar negara. Mengapa penulis menyarankan perlu adanya pembaharuan UNCLOS? Karena penulis merasa antara pulau buatan dan pulau alamiah tidak dapat mempunyai satu pengaturan yang sama. Mengapa? Karena dalam UNCLOS mengatakan pulau adalah daratan yang terbentuk secara alamiah. Sedangkan pada realitanya sekarang, pulau buatan tidak dapat dikategorikan sebagai daratan yang terbentuk secara alamiah. Karena sudah ada campur tangan manusia, sudah ada perkembangan teknologi di dalamnya, dan juga ada proses perubahan dari bebatuan karang yang tadinya tidak mempunyai kehidupan perekonomian, yang tadinya tidak bisa dipijak oleh manusia, menjadi sebuah daratan yang bisa dihuni dan yang bisa dipijak oleh manusia. Oleh karena itu dibutuhkan adanya definisi lain yang lebih eksplisit, yang lebih rinci, yang membedakan antara pulau buatan, pulau alamiah, dan kedudukan bebatuan karang sebagai fitur yang mendasari adanya pulau buatan untuk menyamakan persepsi antar negara-negara internasional. Terima kasih. Baik, Saudari Veronica sudah? Sudah, Pak. Sekian penyampaian skripsi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Baik, untuk berikutnya dipersilahkan Saudari Yuni Ameliani untuk mempresentasikan skripsinya. Saudari punya waktu 10-15 menit, gunakan waktu sebaik dan seefektif mungkin. Silakan Saudari Yuni. Terima kasih Bapak. Macet ya.
Sebentar ya, Bapak. Ini ada masalah. Saya biasa lama kok, nyantai saja. Ini nggak jalan-jalan. Yuni bisa, oh bisa, udah. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kepada yang terhormat Penala 1, Dr. Daniel SHMH, Penala 2, Bapak Surya Anom SHLM, Penala 3, Bapak Hilton Tanama Putra MSHMH, Penala 4, Pak Masnana Jumena SHM. Alhamdulillah hari ini saya Yuni Ameliani diberikan kesempatan untuk mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme oleh Kepolisian Republik Indonesia melalui Densus 88 ditinjau berdasarkan Statuta Roma 1998, ditinjau berdasarkan Mahkamah Pidana Internasional dengan studi kasus tindakan kekerasan oleh Densus 88 dalam penangkapan tersangka Siono terduga teroris. Terbahkan kejahatan luar biasa yang menjadi perhatian dunia yang digolongkan terhadap kejahatan kemanusiaan, crimes against humanity, yang akan terus menggelar cara negara dalam mengadili kejahatan terorisme, penanganan dan pemberantasan terorisme oleh kedaulatan setiap negara. Karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara terencana dan berkesinambungan agar hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan junjung tinggi. Persoalan tersebut tentunya berkaitan dengan pengadilan internasional kriminal court didirikan berdasarkan pada Statuta Roma 1998 yang merupakan pengadilan yang bertugas untuk mengadili pelaku kejahatan perang, di mana kejahatan ini paling serius dalam dunia internasional yang dilakukan secara individu. Pemberantasan terorisme menjadi tugas aparat penegak hukum seperti polisi, TNI, Densus 88, dan aparat yang diperintahkan. Namun, terjadinya potensi pelanggaran HAM dalam pemberantasan terorisme oleh Densus 88 dan kejahatan. Identifikasi masalah ada dua. Yang pertama, apakah tindakan yang dilakukan kasus Siono dapat dikategorikan kejahatan terhadap kemanusiaan? Yang kedua, apakah pemberantasan terorisme yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia dan Densus 88 dalam menangani kasus Siono dapat diadili dalam Mahkamah Pidana Internasional? Tujuan penelitiannya, yang pertama, untuk mengetahui tindakan yang dilakukan oleh Densus 88 dalam menangani kasus Siono tersebut dapat dikategorikan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Yang kedua, untuk mengetahui pemberantasan terorisme yang dilakukan oleh Densus 88 dalam menangani kasus Siono dapat diadili dalam Mahkamah Pidana Internasional. Kegunaan penelitiannya ada teoritis dan praktis. Teoritis ada dua. Yang pertama, secara teoritis penelitian ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh sarjana fakultas hukum Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Kedua, diharapkan penelitian ini memberikan pengetahuan, pemahaman terhadap masyarakat umum dan menjadi kesadaran akan hal yang terjadi di lingkungan negara Indonesia ini, serta memberikan pengetahuan mengenai pemberantasan dalam penanganan terorisme yang meresahkan rakyat. Kegunaan praktisnya, yang pertama, diharapkan hasil penelitian ini berguna bagi mahasiswa dan masyarakat umum untuk membuka wawasan agar menumbuhkan rasa keingintahuan dalam setiap permasalahan yang terjadi di sekitar. Yang kedua, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan dan pengetahuan dalam perkembangan mengenai pelaksanaan pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia. Selanjutnya, kerangka pemikiran, setiap peneliti tidak akan terlepas dari teori atau konsep, dan semua penelitian bersifat ilmiah. Oleh karena itu, peneliti harus berbekal teori yang peneliti gunakan, yaitu teori kepastian hukum dan konsep. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan yang bersifat subjektif.
dengan sifat umum yang aturannya membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian. Yang kedua, konsep kemanusiaan. Martabat manusia berada di bagian paling atas yang merupakan dasar dari HAM sebagai puncak konseptualisasi pemikiran manusia yang hakiki sebagaimana disebutkan dalam dokumen internasional yang tidak terhitung jumlahnya, konstitusi nasional, undang-undang dasar, dan keputusan pengadilan. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, metodenya yuridis normatif. Yang kedua, spesifikasi penelitiannya hukum normatif. Yang ketiga, sumber datanya bahan hukum data, analisis datanya kualitatif, dan lokasi penelitiannya di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Perpustakaan Daerah Provinsi. Untuk pemberantasan terorisme, saya membagi 3 poin. Yang pertama, pemberantasan terorisme melalui Densus 88. Yang kedua, pemberantasan terorisme di berbagai negara. Yang ketiga, pemberantasan terorisme yang berindikasi kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Densus 88. Kasus yang menimpa Siono, tersangka teroris di Klaten, Jawa Tengah, menilai ada yang tidak wajar dalam kasus kematian Siono, apalagi kondisi fisik jenazah Siono yang penuh dengan luka dan lebam akibat tindakan kekerasan dan penyiksaan. Dalam keterangan pers di Mabes Polri, dinyatakan bahwa penyebab kematian Siono akibat benturan saat Siono melakukan perlawanan kepada anggota Densus 88. Dalam kasus tersebut, ditemukan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang penyidik dalam penangkapan tersangka terorisme yang menyebabkan tersangka meninggal dunia. Hal tersebut menimbulkan kontra dalam masyarakat terhadap tindakan yang dilakukan oleh seorang aparat kepolisian yang diasumsikan telah merampas hak asasi manusia. Selanjutnya, di Statuta Roma 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional, saya juga membagi 3 poin. Yang pertama, yurisdiksi Statuta Roma selaku kejahatan internasional. Yang ketiga, proses mengadili pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan menurut Mahkamah Pidana Internasional. Dan saya mengambil analisis, ada 2 bagian juga. Yang pertama, tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia melalui Densus 88 dalam memberantas teroris khusus 88 anti teror Polri sebagai kesatuan khusus yang menangani kasus terorisme di Indonesia. Dalam pemberantasan terorisme, Densus 88 teror agar pelaku teror dapat ditangkap dan diadili. Namun, cara pemberantasan tersebut menimbulkan pelanggaran kejahatan bahwa orang yang terduga tidak bersalah pun menjadi korban dalam pemberantasan teroris. Menurut Ganen, kekuatan yang digunakan dalam kepolisian dikategorikan menjadi 2 jenis, daily force dan non-daily force. Daily force adalah kekuatan yang cenderung menghasilkan kematian atau luka fisik yang serius, sedangkan non-daily force adalah polisi harus menggunakan kekuatan dengan cara yang wajar, yang berarti kekuatan yang diperlukan hanya untuk mencapai tujuan yang sah, seperti menundukkan senjata, menolak atau mendispersikan demonstrasi ilegal. Tindakan yang dilakukan oleh Densus 88 pada saat melakukan pada kasus Siono dan beberapa kasus lainnya telah menggunakan dan selanjutnya, menurut Bushioni, jenis kejahatan yang dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan adalah pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, deportasi, dan tindakan tidak manusiawi lainnya yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebelum atau selama perang, atau penganiayaan atas dasar kejahatan dalam yurisdiksi pengadilan dari negara di mana kejahatan tersebut dilakukan. Terorisme oleh Densus 88
berdasarkan Statuta Roma 1998 Mahkamah Pidana Internasional pada kasus terduga teroris Yono telah melanggar pasal dalam Statuta Roma setuman karena negara bersangkutan tidak Indonesia bukan negara anggota Statuta Roma. Secara nasional dikenal suatu prinsip yang menyatakan fakta teris nexus necrosut yang berarti bahwa perjanjian tidak memberikan hak dan kewajiban pada pihak ketiga tanpa persetujuannya. Menurut Madin Morris mengemukakan bahwa pelaksanaan yuridis ICC terhadap warga negara dari non-state parties akan bertentangan dengan prinsip bahwa pengadilan internasional tidak dapat melaksanakan yuridiksinya terhadap kasus-kasus menyangkut hak atau tanggung jawab pihak ketiga yang tidak memberikan persetujuan terhadap masalah pokok perselisihan. Statuta Roma 1998 pengadilan Mahkamah Pidana Internasional yang memberikan pengadilan untuk mengadili kejahatan terhadap kemanusiaan, maka bagi siapapun tidak akan bisa bertindak sewenang-wenang dan tidak ada yang dapat merebut hak setiap makhluk hidup. Baik, penulis memberikan kesimpulan dibagi menjadi 2 poin. Yang pertama, tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia melalui Densus 88 dalam menangani kasus Yono dapat dikategorikan kejahatan tidak manusiawi dengan tindakan Densus 88 melanggar hak asasi tersangka atas meninggalnya si Yono, yakni hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak tidak diperlakukan sewenang-wenang selama proses penyidikan. Seperti yang tertera dalam pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan pula secara sewenang-wenang dengan tidak adanya surat penangkapan, izin penggeledahan dalam rumahnya terdapat penganiayaan bersifat secara sengaja menyebabkan penderitaan berat, luka serius terhadap badan, mental, hingga meninggal dunia. Sesuai dengan yuridiksi pasal 5 dan 7 dalam Statuta Roma 1998, sehingga perbuatan ini masuk kriteria kejahatan kemanusiaan. Yang kedua, pemberantasan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia Densus 88 dapat diadili dalam Mahkamah Pidana Internasional karena berdasarkan Statuta Roma 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional dapat dihukum atau dipidana sesuai dengan yuridiksi Statuta Roma 1998 walaupun Indonesia bukan negara anggota dengan menggunakan prinsip fakta teris nexus necrosut dan melihat adanya yuridiksi ICC yang dilakukan Densus 88 sesuai pasal 27 Statuta Roma 1998 bahwa pejabat negara akan bertanggung jawab terhadap segala tindakan yang dilakukan atas nama negara. Pejabat negara termasuk pejabat yang menikmati personal imunitas, dan juga pasal 28 yang secara rinci menetapkan bahwa seorang atas baik militer maupun sipil harus bertanggung jawab secara pidana ketika terjadi kejahatan dalam yuridiksi ICC yang dilakukan anak buahnya. Maka Densus 88 dapat diadili jika mahkamah mengetahui perbuatan karena ICC dapat melaksanakan yuridiksinya terhadap anggota pasukan PBB yang berasal dari non-state party. Dengan demikian, praktek hukum internasional ketika suatu negara akan mengekstradisikan pelaku kejahatan ke negara yang memintanya, tidaklah diisyaratkan adanya persetujuan dari negara asal si pelaku terlebih dahulu. Baik, yang terakhir saran. Yang pertama, kejahatan tanpa melihat siapa yang melakukannya. Dengan demikian, siapapun tidak ada bertindak sewenang-wenang dan menghargai hak manusia yang melekat sejak lahir. Yang kedua, Indonesia seharusnya meratifikasi Statuta Roma 1998 agar dapat memberikan pengadilan yang sangat baik dan efektif bagi siapapun yang telah melanggar hukum. Hukum harus terus ditegakkan hingga mendapatkan keadilan, sehingga dapat menyembuhkan luka dan mental. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Yuni. Mohon maaf karena Pak Kabid telah tereliminasi oleh mati lampu, mati listrik. Silahkan untuk pemaparan yang terakhir oleh Mega Oktaviani. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang pertama, yang terhormat Bapak Hilton Tarnama Putra, SHMH sebagai penelaah 1. Yang terhormat Bapak Mas Nana Jumena, SHMH sebagai penelaah 2. Yang terhormat Bapak Dr. Daniel SHMH sebagai penelaah 3 sekaligus pembimbing 1. Yang terhormat Bapak Surya Anom SH LLM sebagai penelaah 4 sekaligus pembimbing 2 saya.
Saya Mega Oktaviani dengan NIM 111160295 akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Hak Terbebas dari Ancaman Penghilangan Paksa ditinjau dari International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance 2006 studi kasus Jamal Khashoggi. Yang pertama adanya latar belakang masalah, yaitu kasus yang menjadi topik utama dalam penelitian ini adalah peristiwa tewasnya Jamal Khashoggi yang terjadi pada 2 Oktober 2018, yang dimana Jamal Khashoggi adalah jurnalis yang berasal dari Arab Saudi yang melakukan kritik yang sangat keras dan mendalam terhadap praktik pemerintahan dan perilaku keluarga kerajaan Arab Saudi. Khashoggi telah melontarkan kritik terhadap langkah reformasi yang dilakukan oleh putra mahkota, Pangeran Muhammad bin Salman, yang dinilainya tidak sungguh-sungguh dan penuh kontroversi. Khashoggi juga telah menyebarkan secara luas berita dan mempertanyakan atas dilakukannya aksi-aksi kekerasan aparat keamanan terhadap para tokoh yang telah memperlihatkan sikap vokal atas kelakuan keluarga kerajaan. Oleh karena itu, merasa terancam, Khashoggi memilih tinggal di Amerika Serikat, tetapi terus melancarkan kritik melalui media terkemuka, yaitu The Washington Post. Kasus penghilangan paksa Jamal Khashoggi seperti halnya dalam pasal 5 Konvensi Perlindungan Setiap Orang dari Tindakan Penghilangan Orang Secara Paksa yang dilakukan secara sistematis dan merupakan kejahatan kemanusiaan dan memiliki konsekuensi sebagaimana yang terdapat di dalam hukum internasional. Tanggung jawab negara Arab Saudi terhadap kasus penghilangan paksa Jamal Khashoggi yang diduga dilakukan oleh intelijen Arab Saudi berdasarkan Konvensi Perlindungan Secara Paksa. Kemudian adanya identifikasi masalah. Yang pertama yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap hak atas terbebas dari ancaman penghilangan paksa ditinjau dari International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance 2006 dengan studi kasus Jamal Khashoggi 2018. Yang kedua, bagaimana tanggung jawab hukum negara Arab Saudi terhadap kasus penghilangan paksa Jamal Khashoggi yang diduga dilakukan oleh intelijen Arab Saudi berdasarkan Konvensi Perlindungan Secara Paksa. Kemudian ada pun tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui perlindungan hukum terhadap hak atas terbebas dari ancaman penghilangan paksa ditinjau dari International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance 2006 studi kasus Jamal Khashoggi. Tujuan penelitian yang kedua yaitu mengetahui bagaimana tanggung jawab hukum negara Arab Saudi terhadap kasus penghilangan paksa Jamal Khashoggi yang diduga intelijen Arab Saudi berdasarkan Konvensi Internasional tentang Perlindungan Orang Secara Paksa. Kemudian adanya kegunaan penelitian, yaitu yang pertama kegunaan teoritis. Penelitian ini diharapkan berguna untuk penulis sebagai pengembangan ilmu pengetahuan hukum internasional dan memahami tentang Konvensi International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance 2006. Yang kedua, penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap masyarakat umum mengenai perlindungan hukum terhadap hak atas terbebas dari ancaman penghilangan paksa ditinjau dari International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance 2006 studi kasus Jamal Khashoggi. Kegunaan penelitian kedua yaitu kegunaan praktis, berharap berfungsi kepada mahasiswa, masyarakat, serta institusi. Adapun kerangka pemikiran yang pertama, yaitu prinsip yuridiksi universal, yang dimana prinsip yuridiksi universal bisa dikatakan bahwa yuridiksi di mana negara-negara dapat menindak tindak pidana tertentu yang dilakukan dimanapun, oleh siapapun, tanpa mempermasalahkan mengenai wilayah kewarganegaraan atau kepentingan dari negara manapun. Serta yang kedua yaitu teori perlindungan hukum. Teori perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan. Dalam hal ini, hanya perlindungan dalam hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum terkait
Terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subjek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum. Lalu penulis menggunakan metode penelitian yaitu yang pertama, metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Spesifikasi penelitian menggunakan pendekatan secara deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka. Sumber data yang pertama bahan hukum primer, yang kedua bahan hukum sekunder, yang ketiga bahan hukum tersier, pengolahan dan analisis data. Lalu adapun hasil penelitian, pengaturan perlindungan hukum terhadap penghilangan paksa diatur di International Convention for the Protection of a Person from Enforced Disappearance 2006. Hal tersebut termuat dalam pasal 1, pasal 3, pasal 6, ayat 2, pasal 8 ayat 2, dan pasal 18 ayat 2, menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun boleh dihilangkan secara paksa. Setiap negara harus melakukan tindakan apabila terjadi penghilangan paksa. Negara juga harus menjamin hak-hak korban dan memberikan perlindungan terhadap korban penghilangan paksa. Penghilangan paksa yang telah dijelaskan juga di dalam DUHAM yang menyatakan bahwa penghilangan paksa merupakan kejahatan kemanusiaan. Lalu adanya kesimpulan dari hasil penelitian yaitu berdasarkan tindakan yang telah dilakukan oleh negara Arab Saudi sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatan penghilangan paksa yang telah dilakukan, menurut peneliti, hal tersebut tidak sesuai dengan aturan International Convention for the Protection of a Person from Enforced Disappearance 2006. Kemudian adapun saran dari peneliti, yaitu negara harus menghormati dan mengimplementasikan semua ketentuan deklarasi, konvensi, dan secara khusus memastikan hak-hak dan perlindungan bagi setiap individu dan pertanggungjawaban negara yang terlibat penghilangan paksa merupakan asas dasar hukum internasional, sehingga tanggung jawab negara harus ditegakkan sesuai dengan kewajiban yang telah dilanggar. Sekian presentasi hasil penelitian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, berarti udah semua ya untuk pemaparannya. Ini yang standby di sini penelaahnya ada Pak Mas Nana dan Pak Surya Anom. Pak Surya Anom tadi notif bahwa ada gangguan sinyal, tapi saya nggak tahu sekarang gimana. Kita rencananya dibikin breakout room semua begitu. Nanti Pak Daniel nih keluar, kalaupun dia join nanti dibikin breakout room sendiri-sendiri. Untuk para penelaah, kemungkinan kita selesai di Juhur. Kalaupun di Juhur tidak selesai, kita istirahat dulu 12.15 sampai jam 1, baru lanjut lagi. Tapi nanti saya standby. Kalau bisa, masing-masing peserta 30 menit begitu. Jadi biar on time. Tapi pun kalaupun lebih nanti di notif aja. Ini saya coba bikin breakout room dulu. Mana itu kalau dia kelasnya adalah dengan Mega.
Mega ke tempat Pak Nana. Oke, Mega silakan join ke roomnya Pak Nana. Ada di breakout room sebentar. Terus di sini yang penelaah duanya Pak Surya adalah Wilda. Oke. Berarti yang belum ada di sini Yuni sama Vero. Di sini Pak Daniel belum join. Yuni sama Vero mau join di roomnya Pak Nana sama Pak Surya saja atau bagaimana? Ataupun nunggu Pak Daniel hadir begitu? Halo. Bapak suaranya putus-putus. Ini mau join ke roomnya Pak Nana sama Pak Surya atau nunggu Pak Daniel ada di sini available begitu? Saya sudah coba kontak Pak Daniel, tapi belum ada jawaban. Saya bebas, Pak. Oke, kalau gitu saya coba masuk ke roomnya Pak Nana ataupun Pak Surya saja ya. Ya, Pak. Kalau di sini si Vero itu penelaah duanya Pak Nana. Oke. Studi kasus Jamal Khashoggi 2018. Coba jelasin kasusnya. Halo, Pak Suryanya sudah join kah? Sudah, Bapak. Ini sudah pemaparan. Halo, Pak Anom. Dari tadi nggak ini ya, nggak ada suara. Tadi ada Pak, katanya sebentar dulu. Oh ya udah, oke. Nanti kalaupun mau langsung silahkan ganti-gantian. Kalaupun ada Pak Daniel, si Yuni belum kebagian, nanti Yuni ke Pak Daniel ya. Tapi nanti saya standby di situ. Iya, Bapak. Oke.